Bayangkan tubuhmu sebagai wadah. Setiap hari, tanpa sadar, kita menuangkan ke dalamnya ribuan impuls, video pendek, komentar sinis, notifikasi, dan berita tak henti-henti. Wadah itu penuh sesak, bukan oleh hal-hal bermakna, melainkan oleh suara-suara asing yang memecah fokus dan melemahkan keheningan batin. Saat kamu memutus aliran itu, bahkan hanya 2 minggu, kamu tak sekadar menjauh dari ponsel, tapi seakan membuka ruang sunyi untuk pulang. Detoks total dari media sosial dan konten digital bukan sekadar aksi disiplin, tapi sebuah ritual kembali ke inti. Dalam ketidakhadiran suara luar, suara dalam mulai terdengar. Tidak semua suara itu nyaman, sebagian adalah rasa sepi, takut, bahkan hampa. Tapi justru disitulah proses menemukan dimulai. Sebab, siapa dirimu tanpa distraksi? Hal pertama yang berubah seringkali bukan hal besar, tapi yang paling mendasar, yaitu tidur. Tanpa layar biru di malam hari, otak mulai turun perlahan ke gelombang tenang. Tidur jadi bukan sekadar istirahat, melainkan penyembuhan. Lalu makan, aktivitas sederhana yang biasanya disertai scrolling kini berubah menjadi pengalaman hadir penuh. Setiap kunyahan menjadi pengingat bahwa tubuh ini hidup, nyata, dan pantas dihargai. Lambat laun, kamu menyadari sesuatu yang mengejutkan. Begitu banyak energi selama ini bocor bukan karena pekerjaan atau beban hidup, tapi karena konsumsi tanpa sadar. Pikiranmu dulu seperti pasar malam, ramai, silau, dan penuh kebisingan. Kini mulai terasa seperti danau tenang, tempat refleksi bisa terjadi. Dan dalam tenangnya danau itu, muncul bayangan paling jujur, dirimu sendiri. Tanpa topeng algoritma, tanpa tuntutan untuk tampil. Diri yang selama ini berbisik perlahan, kini mulai berbicara lebih lantang. Bukan dengan kata-kata bombastis, tapi dengan kesadaran yang lembut. Aku rindu hadir sepenuhnya. Ternyata bukan teknologi yang salah, tapi keterikatan kita padanya. Ketika kita tak bisa duduk diam tanpa menggenggam ponsel, saat itulah kita sadar betapa dalam ketergantungan itu tertanam. Melepaskan bukan tentang membenci teknologi, tapi tentang memulihkan kedaulatan atas perhatian kita. Momen paling kuat seringkali datang di saat sepi. Duduk di kursi, menatap jendela, mendengarkan napas sendiri, dan menyadari bahwa hidup tak pernah berhenti berbicara. Kita saja yang terlalu sibuk mendengarkan suara luar hingga tak sempat mendengar panggilan dari dalam. Dan ketika layar diletakkan, muncul sesuatu yang lebih dari keheningan. Ada keintiman yang tumbuh dengan diri sendiri. Sebuah hubungan yang selama ini tertutup oleh notifikasi dan kebutuhan untuk dilihat. Kini, kita yang mulai melihat, dengan mata hati yang kembali terbuka. Inilah awal dari perjalanan pulang, saat kita tak lagi hanya menjadi konsumen dunia, tapi kembali menjadi saksi kehidupan. Sunyi rupanya bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk menuju kedalaman yang telah lama kita lupakan. Ketika konsumsi dikurangi dan perhatian kembali ke dalam, tubuh yang selama ini terabaikan mulai bersuara. Suara yang bukan berupa kata-kata, tapi sensasi, getaran, dan bisikan halus yang hanya bisa didengar saat kita benar-benar hadir. Mandi yang dulunya rutinitas kini, terasa seperti upacara pembersihan. Tetes air yang menyentuh kulit membawa kesadaran tentang keberadaan kita yang nyata di sini, saat ini. Sentuhan air bukan lagi sekadar menyegarkan tubuh, tapi menghidupkan jiwa. Seakan setiap percikan menyapu lapisan lupa yang menutupi diri sejati. Begitu pula saat makan. Tanpa distraksi, kita mulai menyadari tekstur makanan, aroma, bahkan rasa syukur yang mengalir dalam setiap suapan. Tubuh mulai merespons kehadiran ini. Sistem pencernaan yang tadinya sering diabaikan kini menunjukkan keajaibannya, bagaimana ia bekerja, memberi sinyal, dan memanggil kita untuk memperlambat. Dan saat tubuh diperhatikan dengan kasih, energi dalam diri pun ikut terbangun. Tapi bukan energi yang dibangkitkan dari kafein, dopamin digital, atau motivasi kosong, melainkan energi yang timbul dari dalam, seperti mata air yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan sampah perhatian. Kita mulai merasa lebih hidup, lebih ringan, lebih jernih.
Bangun pagi tanpa alarm terasa alami. Gerakan tubuh saat olahraga menjadi ekspresi cinta, bukan beban. Nafas menjadi jembatan antara dunia luar dan dunia dalam. Dalam setiap tarikan dan hembusan, kita mendengar aliran kehidupan yang tak pernah berhenti. Hubungan kita dengan tubuh berubah, dari instrumen yang dieksploitasi menjadi sahabat yang dihargai. Ada kedekatan baru dengan otot, dengan napas, bahkan dengan rasa lapar dan kenyang. Kita mulai mendengarkan, bukan memaksa, mulai menyentuh, bukan mengabaikan. Dan yang paling menggetarkan, kita menyadari bahwa tubuh bukan sekadar kendaraan, tapi portal. Di dalam tubuh ada jiwa, ada kesadaran yang menunggu disentuh. Begitu kita hadir dalam tubuh, kita juga hadir dalam kehidupan itu sendiri. Tidak lagi terpecah antara pikiran dan gerakan, antara keinginan dan kenyataan. Inilah titik di mana kehidupan menjadi lebih penuh. Aktivitas sehari-hari bukan lagi pengisi waktu, tapi ladang keajaiban. Karena saat tubuh terjaga, jiwa pun bangkit. Dan ketika energi dalam diri menyala, dunia di luar pun mulai tampak berbeda, lebih lembut, lebih jujur, lebih hidup. Setelah merasakan hadir sepenuhnya dalam tubuh, dalam nafas, dalam kehidupan, banyak dari kita terkejut ketika satu kebiasaan kecil kembali merayap masuk, yaitu membuka ponsel tanpa alasan. Lalu satu video, satu notifikasi, satu klik yang terasa tak berarti, dan tiba-tiba kita sudah kembali tenggelam dalam pusaran lama. Ini bukan soal lemah atau gagal, ini tentang betapa kuatnya tarikan pola yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Konsumsi bukan hanya kebiasaan, ia adalah pelindung. Ia berdiri di antara kita dan sunyi, karena diam-diam kita takut pada sunyi. Takut pada ruang kosong yang tak menyuguhkan hiburan atau gangguan, karena disitulah emosi-emosi yang selama ini terpendam mulai muncul ke permukaan. Ketika tak ada lagi notifikasi, muncul rasa gelisah. Ketika tak ada yang bisa dilihat, muncul rasa sepi. Kita terbiasa menghindari perasaan ini dengan mengisi setiap jeda dengan sesuatu. Tapi jeda bukan musuh. Justru dalam jeda, kita akhirnya melihat refleksi diri. Sunyi itu seperti cermin besar. Ia tidak memihak, tidak menghias, tidak menutupi. Ia memperlihatkan siapa kita ketika tak ada yang menilai, ketika tak ada yang ditampilkan. Dan di sanalah banyak dari kita merasa tidak nyaman, karena kita belum terbiasa menatap diri sendiri tanpa topeng. Ketergantungan pada distraksi menjadi penyangga agar kita tidak harus berhadapan dengan luka, ketakutan, atau kelelahan batin yang belum kita pahami. Kita pikir yang kita butuhkan adalah lebih banyak hiburan, padahal yang benar-benar kita rindukan adalah ketenangan. Tapi ketenangan itu hanya bisa lahir dari keberanian untuk hadir dalam kesunyian. Ironisnya, di saat kita mulai lari dari sunyi, tubuh dan jiwa justru makin memanggil kita untuk berhenti, untuk kembali. Karena mereka tahu, tidak ada yang perlu ditakuti dari kesunyian, ia hanya terasa menakutkan karena belum kita kenali. Dan pada titik ini, kita dihadapkan pada pilihan, tetap lari dalam pola lama, atau duduk tenang dan membiarkan sunyi menyambut kita. Tidak untuk menghukum, tapi untuk mengundang. Karena sesungguhnya, di dalam sunyi itulah kita mulai sembuh. Sunyi bukan akhir dari kebisingan, tapi pintu masuk menuju kedalaman. Dan mereka yang berani menyeberangi ruang hening itu akan menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh ribuan jam hiburan, kedamaian batin yang tidak bergantung pada apapun. Di tengah derasnya arus kehidupan horizontal, segala hal yang bersifat duniawi, material, dan eksternal, ada jalur yang sering dilupakan, yaitu jalur vertikal. Jalur ini bukan tentang naik ke langit secara fisik, tapi tentang menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri yang mengarah ke atas, ke pusat kesadaran yang lebih tinggi, ke tempat di mana jiwa bersentuhan dengan keilahian. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Bagi sebagian orang, titik baliknya hadir saat membaca Autobiography of a Yogi. Buku ini bukan hanya kisah spiritual, tapi sebuah undangan halus untuk melihat bahwa dunia tak hanya terdiri dari apa yang bisa disentuh.
Ada dimensi lain yang tak terlihat, tapi bisa dialami. Dimensi yang berbicara lewat getaran, bukan kata-kata. Di dalam tubuh manusia, ada jalur yang nyaris terlupakan. Dari dasar tulang belakang, naik melewati hati, tenggorokan, dan akhirnya bermuara di mata ketiga, ruang hening di antara kedua alis. Bukan tempat khayalan, tapi titik fokus yang membuka kesadaran vertikal. Dalam praktik seperti kriya yoga, gerakan dan nafas bukan sekadar aktivitas fisik, ia menjadi jalan untuk menghidupkan energi Tuhan dalam tubuh. Kriya yoga tidak menuntut kita menjadi sempurna atau religius. Ia hanya meminta satu hal, hadir sepenuhnya dalam tubuh, dalam nafas, dan dalam pandangan. Arahkan pandangan ke atas, bukan ke langit, tapi ke dalam. Ke tempat di mana cahaya kesadaran mulai menyala. Tempat di mana kamu mulai merasa bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai makhluk ilahi yang sedang mengalami kehidupan. Saat nafas diarahkan dengan sadar, saat tubuh tidak lagi bergerak dengan otomatis, dan saat pandangan batin mulai menengadah, terjadi sesuatu yang subtil namun nyata. Seolah tubuhmu menjadi antena spiritual, menangkap frekuensi halus yang selama ini tertutup oleh distraksi duniawi. Jalur vertikal bukan konsep mistis, ia adalah struktur yang tertanam dalam tubuh kita sendiri. Tapi untuk menghidupkannya, kita harus menggeser cara hidup. Dari tergesa menjadi hening, dari melihat keluar menjadi kembali ke dalam. Dan dalam proses itu, kita mulai merasakan bahwa Tuhan bukan sesuatu di luar sana, jauh, tak terjangkau. Tuhan adalah napas yang mengalir pelan, adalah kesadaran yang mendalam, adalah keheningan yang penuh cinta di balik segala hiruk-pikuk pikiran. Kita tak perlu pergi ke gunung untuk menemukannya. Cukup diam, cukup hadir, cukup bernapas dengan sepenuh hati. Itulah pulang. Energi seksual adalah salah satu kekuatan paling murni dan dahsyat dalam tubuh manusia. Ia adalah api yang bisa membakar atau menyinari, bisa melemahkan atau membangkitkan, tergantung kemana kita mengarahkannya. Selama ini, energi ini sering diasosiasikan semata dengan hasrat fisik, dengan dorongan, kebutuhan, bahkan pelarian. Tapi jauh di balik lapisan insting itu, tersembunyi potensi spiritual yang luar biasa. Dalam tradisi kuno, dikenal konsep sexual transmutation. Alih-alih membiarkan energi ini mengalir keluar dalam bentuk gratifikasi sesaat, ia dialihkan ke dalam dan ke atas. Menjadi bahan bakar bagi kesadaran, kreativitas, dan kekuatan jiwa. Energi ini bukan ditekan, tapi ditransformasikan. Bukan ditolak, tapi disalurkan. Bayangkan tubuh seperti pipa energi. Ketika kita terjebak dalam pola konsumsi, makanan berlebih, hiburan tanpa arah, relasi tanpa kedalaman, energi itu bocor dari segala sisi. Kita menjadi cepat lelah, mudah kehilangan fokus, dan merasa kosong meski dikelilingi oleh stimulasi. Tapi saat kita mulai sadar, saat kita memilih untuk menjaga integritas energi, sesuatu berubah. Energi seksual yang dipelihara dengan sadar menjadi magnetisme jiwa. Kehadiran kita menjadi lebih kuat, lebih penuh. Kata-kata kita membawa getaran, pandangan kita menyentuh lebih dalam. Bukan karena kita mencoba menarik perhatian, tapi karena kita benar-benar hadir, dengan tubuh yang utuh dan jiwa yang menyala. Kreativitas pun mengalir deras, bukan lagi terpicu oleh tekanan atau pencitraan, tapi lahir dari tempat terdalam dalam diri. Gagasan muncul dengan jernih. Kata-kata mengalir tanpa dipaksa. Energi yang dulu tercecer dalam hasrat dan distraksi kini terkumpul di pusat batin, menjadi cahaya yang terpancar keluar. Dan lebih dari itu, muncul perasaan cukup, tidak lagi tergesa mengejar validasi atau kenikmatan sesaat. Karena yang selama ini dicari-cari di luar, ternyata sudah ada di dalam, hanya menunggu untuk disentuh dan dibangkitkan. Ini bukan soal selibat atau dogma, ini soal kesadaran. Tentang mengenali kapan energi kita bocor dan kapan ia menguat. Tentang memilih keutuhan, bukan pelarian. Tentang berani memeluk kekuatan besar dalam diri, bukan untuk dikendalikan oleh hasrat, tapi untuk menyalakan terang di dalam jiwa. Energi seksual bukan musuh spiritualitas.
ia adalah bahan bakarnya. Dan ketika diarahkan dengan kasih, dengan niat, dan dengan kesadaran, ia menjelma menjadi daya cipta yang tak hanya menghidupkan tubuh, tapi juga membangkitkan roh. Setelah mengalami kehadiran penuh, setelah tubuh dibangkitkan, energi diarahkan, dan kesadaran dibuka, muncul satu kesadaran baru yang tak bisa diabaikan. Hidup seperti dulu, tak lagi cukup. Bukan karena kita menjadi lebih baik dari yang lain, tapi karena jiwa kita mulai menuntut kejujuran. Energi yang bersih membawa sensitivitas yang tinggi. Dan dari sini, lahir kebutuhan akan standar baru. Standar ini bukan soal disiplin kaku atau pencitraan spiritual, tapi tentang memilih dengan lebih jujur. Apa yang layak mendapat perhatian kita dan apa yang perlahan harus dilepaskan. Misalnya, kita tidak lagi mengurangi scrolling karena merasa bersalah, tapi karena kita sadar waktu dan kesadaran kita terlalu berharga untuk dipecah-pecah oleh hal yang tak memberi makna. Pola konsumsi berubah bukan karena tekanan, tapi karena kepekaan. Makanan yang dulunya sekadar enak, kini terasa berat jika tak selaras dengan tubuh. Relasi yang dulu penuh basa-basi kini terasa melelahkan jika tak ada kedalaman. Bahkan percakapan yang tak jujur terasa menyisakan jejak yang mengganggu di dalam dada. Kesadaran ini membuat kita mulai menggeser fokus dari luar ke dalam, dari mencari validasi ke memperkuat intuisi. Dan saat kita mulai memfokuskan searchlight ke dalam, muncullah kejernihan yang selama ini tersembunyi. Impian yang dulu tampak kabur mulai bersinar, arah hidup yang semula terasa mengambang mulai mengerucut dengan tegas. Jiwa mulai menunjukkan pilihannya, yang sederhana tapi bermakna, yang sunyi tapi jujur, yang pelan tapi penuh kehadiran. Standar baru ini bukan tentang perfeksionisme, tapi tentang keselarasan. Dan setiap kali kita menyimpang, tubuh dan batin memberi sinyal, lelah yang aneh, gelisah yang halus, atau hilangnya rasa hidup. Itu bukan gangguan, itu adalah undangan untuk kembali ke pusat. Hidup yang baru ini bukanlah hidup yang bebas dari tantangan, tapi ia terasa berbeda karena kini kita menapakinya dengan dasar yang kuat. Kita tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus diam. Kita tahu kapan harus memilih terang, meski dunia terus menawarkan gemerlap palsu. Pada akhirnya, standar baru ini bukan tentang menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih jujur, lebih terhubung, lebih hidup. Dan dari sanalah muncul kehidupan yang benar-benar selaras dengan jiwa, kehidupan yang tidak lagi setengah sadar, tapi utuh, penuh, dan bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.